Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal 21, ini kan sebetulnya menjelang akhir dari kitab Wahyu, saudara. Ada dua ayat yang ingin saya bacakan pada Anda dan kiranya ini boleh menjadi pedoman buat kita, ya. Bukankah takut akan Tuhan itu adalah perkara yang harus kita jaga di dalam hidup ini. Saya bacakan ayat 7, 21 ayat 7. Barang siapa menang, jadi Tuhan itu merindukan kita menjadi pemenang. Nah, nanti saya akan jelaskan menang terhadap apa. Ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi, kalau di atasnya itu tentang langit baru dan bumi baru, maka inilah penjelasan tentang semuanya ini. Apa yang dimaksud dengan semuanya ini? Saya ulangi ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ini yang berfirman adalah Alfa dan Omega, Tuhan Yesus. Aku akan jadi Allahnya dan dia menjadi anakku. Saudaraku, bukankah tidak ada sesuatu yang lebih besar, lebih utama, lebih penting di dalam hidup ini selain daripada kita menjadi anak Allah? Betul ya? Apalah, saudara boleh daftar. Nggak ada yang lebih utama, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih hebat dibandingkan kita, manusia berdosa, penuh dengan kelemahan, manusia yang seringkali berontak. Ini kok bisa jadi anak Allah? Hanya ucapan syukur yang bisa kita naikkan. Tapi itu yang terpenting. Nah, dikatakan kita harus menang untuk kita ini menjadi anaknya dan dia menjadi Allah kita. Menang terhadap apa? Penjelasannya ada di ayat berikut atau ayat 8. Ya, kita akan kupas pelan-pelan saudaraku ya. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, saya akan coba jelaskan yang kalimat terakhir. Inilah kematian yang kedua. Ada kematian pertama, saudaraku, tapi juga ada kematian kedua. Terhilang selama-lamanya di dalam api dan belerang. Digambarkan api dan belerang. Ya, orang bilang itu neraka atau apa sajalah, saudaraku, istilahnya. Tapi yang jelas itu kengerian. Disebut kematian kedua. Sebetulnya kematian itu adalah keterpisahan antara kita dengan Sang Pencipta. Itulah kengerian yang paling ngeri. Saudara, saya ingin sampaikan, bagi saya, kalau saya terpisah dari Tuhan Yesus, itu hal yang paling ngeri. Itu benar-benar neraka, saudaraku. Sekarang ini, jadi Anda coba renungkan kata-kata saya ini. Kalau kita terpisah dari Tuhan Yesus, kita ini jauh dari Dia, dipisahkan atau ditinggalkan oleh Dia, atau meninggalkan Dia, pokoknya terpisah dari Dia. Itu hal yang paling mengerikan di dalam hidup ini. Lebih ngeri dari semua perkara yang kita boleh sebut kengerian. Nah, kematian kedua adalah keterpisahan selama-lamanya dari Tuhan. Saya berbicara tentang orang yang sudah mendengar akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Orang yang pernah mencicipi akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang yang pernah merasakan akan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Pernah masuk dalam hadirat Tuhan. Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan juga pernah mungkin, saudaraku, mencicipi akan keindahan dunia yang akan datang. Seperti yang didaftar dalam Ibrani pasal 6. Nah, mereka kalau sampai terpisah selama-lamanya, itu penderitaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita berawas-awas.
Nah, sekali lagi menang terhadap apa, saudara? Yang pertama, dikatakan orang-orang penakut itu yang akan masuk dalam kelompok lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu orang-orang yang masuk dalam kelompok kematian kedua. Mengapa? Nomor satu disebut orang penakut. Nah, saya ingin jelaskan, saudara, bahwa ada orang-orang yang lebih takut kepada sesuatu keadaan dibandingkan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa di surga. Nah, mengapa kok sampai takut? Ya karena takut pada manusia. Saudara, kita hidup bermasyarakat, kita harus belajar bertoleransi, kita belajar untuk menghormati keyakinan orang lain, itu nggak salah. Tetapi ketika sudah menyangkut masalah prinsip, kita harus lebih takut pada Tuhan daripada kepada manusia. Mungkin ancaman itu membuat takut dan akhirnya meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Mungkin situasi yang menyesakkan membuat takut. Nah, itu bisa juga terjadi ancaman, tapi bisa juga takut hidup susah. Ada iming-iming untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Karena iming-iming jabatan, dia harus meninggalkan Yesus Kristus dan harus memeluk agama lain. Saudaraku, takut kehilangan akan jabatan yang dia impi-impikan. Takut kehilangan proyek. Kalau kamu ikut kami, maka proyek ini bisa kamu ambil. Yang begini-begini ini, saudaraku, takut hidup susah, takut miskin, takut nggak bisa mencapai akan apa yang dia cita-citakan. Saudara, jangan gagal fokus. Sekali lagi istilah gagal fokus saya ingin sampaikan. Tujuan hidup kita itu apa? Yang menyukakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani Dia, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita. Tetapi ketika tantangan datang, jangan takut. Para pendahulu kita, para rasul-rasul itu, saudaraku, mereka menyerahkan nyawa, menyerahkan segala sesuatunya, karena mereka mengasihi Tuhan. Kita harus belajar, dan Tuhan nggak akan samakan saudara dengan para rasul, sehingga saudara harus melalui akan kemartiran yang dilalui oleh para rasul, yang dihadapi oleh para rasul. Nggak sampai sebegitunya. Sebab itu kita ini sebetulnya ringan apa yang kita hadapi, tapi jangan takut. Jangan takut susah. Demi nama Tuhan Yesus, kita harus berani memutuskan, aku pilih Tuhan daripada harta, kekayaan, jabatan. Tapi ada juga yang takut kehilangan cinta. Sudah kadung cinta mati-matian pada seseorang. Ya, kalau pria pada seorang wanita, kalau wanita kepada seorang pemuda, pada seorang laki-laki, dan cintanya melebihi cintanya pada Tuhan Yesus. Saudaraku, satu perkara, kalau Anda belum menikah, kalau Anda sebagai seorang yang sedang mabuk cinta, saya mau kasih tahu, kalau cintamu kepada seseorang itu lebih besar dari cintamu kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatmu, saudara harus bertobat. Sekarang juga saudara bertobat. Takut kehilangan cinta. Akhirnya melepaskan Yesus Kristus Tuhan. Ini terjadi. Jadi penakut itu menyebabkan orang terhilang selama-lamanya, masuk dalam kematian yang kedua. Nah, ini saya berharap penakut ini, ya, orang-orang penakut ini, kita ingat, saudaraku, dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, sekali-kali kita jangan takut. Demi Tuhan Yesus,
yang sangat mengasihi kita, yang sudah mengorbankan segala-galanya bagi kita. Marilah kita berkata, Tuhan tolong aku. Bukan sombong, tapi tolong aku Tuhan. Mungkin aku bisa gentar, mungkin aku bisa takut, tapi Engkau akan menguatkan aku ketika aku memutuskan untuk memilih-Mu. Saudara, bukankah Petrus juga pernah takut, saudaraku ya, sehingga menyangkal Tuhan, tapi dia bertobat dan kemudian Roh Kudus menolong dia, penuh keberanian sampai ke akhir. Haleluya. Ini saya akan kupas yang kedua ya, saudaraku, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi penakut itu nomor 1, nomor 2 tidak percaya. Kemarin sudah saya bahas tentang bahwa kalau kita mengundurkan diri dari iman, Tuhan tidak berkenan dan binasa. Jadi percaya itu adalah kata kunci bagi kita orang Kristen, hidup Kristen. Saudara ke gereja, saudara mendengar firman, saudara baca firman, saudara menjalani hidup sehari-hari dengan segala macam kesulitan, percaya itu jangan sampai lepas. Dan Tuhan menghargai ketika Anda berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku akan tetap berpegang erat kepadamu dalam imanku. Engkau penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi 2 hal aja yang saya bahas, yaitu orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan masuk dalam kematian yang kedua. Jangan lepaskan kepercayaan, dan jangan karena takut engkau melepas kepercayaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.